anak-anak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ketemu lagi bersama Ibu Aprileni Melian di dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Tujuannya yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami konsep kaidah penjajahan. Selanjutnya, mengidentifikasi fakta pada aturan penjajahan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah penjajahan. Yang terakhir, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kaidah penjajahan. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai materi kuartil, desil, timbangan baku, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kaidah penjajahan. Kaidah pencacahan terdiri dari aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, kalian tentunya tidak asing lagi dengan istilah tersebut karena kita sudah mempelajarinya di tingkat SD maupun SMP. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan peta konsep berikut. Jelas bahwa kaidah pencacahan berhubungan dengan peluang. Peluang merupakan besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kaidah pencacahan. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu permutasi? Permutasi merupakan suatu susunan atau urutan yang berbeda yang dibentuk oleh sebagian atau keseluruhan objek atau unsur yang diambil dari sekelompok objek atau unsur yang tersedia. Contoh dari permutasi yaitu seorang pengusaha mebel ingin menulis kode nomor pada kursi buatannya yang terdiri dari 3 angka. Padahal pengusaha itu hanya memakai angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Angka-angka itu tidak boleh ada yang sama. Berapakah banyaknya kursi yang akan diberi kode nomor? Untuk menjawab soal tersebut, marilah kita gambarkan 3 tempat kosong yang akan diisi dari 5 angka yang tersedia. Pada kotak tersebut dapat kita lihat, kotak A dapat diisi dengan 5 angka yaitu angka 1, 2, 3, 4 atau 5. Kotak B dapat diisi dengan 4 angka karena 1 angka sudah diisikan di kotak A. Adapun kotak C hanya dapat diisi dengan 3 angka, sehingga banyaknya kursi yang akan diberi kode adalah 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60 kursi. Susunan semacam ini disebut permutasi karena urutannya diperhatikan. Di dalam permutasi ada 4 metode. Yang pertama yaitu permutasi dari elemen yang berbeda. Untuk yang kedua yaitu permutasi dengan beberapa elemen yang sama. Yang ketiga, permutasi siklik. Dan yang keempat yaitu permutasi berulang. Permutasi dari elemen yang berbeda terdiri dari yang pertama yaitu permutasi N, objek dari N, objek yang berlainan, dengan rumus umumnya yaitu N dari permutasi N sama dengan N faktorial. Konsep permutasi N, objek dari N, objek berlainan dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang bisnis dan manajemen. Seperti contoh, penentuan banyaknya kode produksi yang dapat dibuat dari 5 digit angka terdiri dari angka 1 sampai dengan 5 tanpa pengulangan. Banyaknya kode dapat dihitung menggunakan rumus permutasi N, objek dari N, objek berlainan sebagai berikut. N diketahui 5, maka P5 sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 120 kode produksi yang dapat dibuat dari 5 digit angka terdiri dari angka 1 sampai 5 tanpa pengulangan. Yang kedua yaitu permutasi R, objek dari N, objek yang berlainan, dengan rumus dari N permutasi R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Konsep permutasi semacam ini dapat ditemui dalam bidang bisnis dan manajemen.
Contohnya yaitu untuk menentukan banyak susunan nama calon ketua CEO dan manajer yang mungkin di sebuah perusahaan jika terdapat 5 nama calon yang tersedia, maka dapat dihitung menggunakan rumus permutasi R. Objek dari N, objek yang berlainan seperti berikut. Dari soal kita dapat ketahui bahwa N-nya itu sama dengan 5, R-nya sama dengan 2. Maka permutasinya yaitu 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial yaitu 3 faktorial. Maka 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial yaitu 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi terdapat 20 susunan nama calon ketua CEO dan manajer yang mungkin terbentuk. Permutasi sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial sampai dengan NK faktorial. Beberapa masalah di kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan menggunakan konsep permutasi semacam ini. Beberapa masalah di kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan menggunakan konsep permutasi semacam ini. Contohnya, sebuah acara di salah satu stasiun TV menayangkan 5 iklan produk di setiap jeda acara sebagai bentuk promosi dari sponsor acara. Jika 5 iklan tersebut terdiri dari 2 iklan produk makanan, 1 iklan produk rokok, dan 2 iklan produk kecantikan, maka banyaknya susunan iklan berdasarkan jenisnya yang dapat ditayangkan yaitu diketahui dari soal yaitu N-nya 5, N1 2, N2 sama dengan 1, N3-nya sama dengan 2. Maka permutasinya yaitu 5 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial. Maka hasilnya yaitu 30. Jadi dapat disimpulkan terdapat 30 susunan iklan yang mungkin dapat ditayangkan. Permutasi siklik sama dengan N dikurang 1 faktorial. Konsep permutasi seperti ini dapat ditemui dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, menghitung banyaknya susunan tempat duduk 4 orang yang duduk melingkari sebuah meja bundar. Banyaknya susunan dapat dihitung dengan rumus permutasi siklik sebagai berikut. Jadi dari soal kita ketahui bahwa N-nya itu sama dengan 4. Maka permutasi sikliknya yaitu N dikurang 1 faktorial sama dengan 4 dikurang 1 yaitu 3 faktorial. Maka 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Jadi, terdapat 6 susunan tempat duduk melingkar dari keempat orang tersebut. Itu permutasi berulang. Jadi, permutasi berulang yaitu permutasi yang dalam penyusunannya, urutan diperhatikan dan suatu objek dapat dipilih lebih dari sekali atau berulang. Dengan rumus, permutasi N sama dengan N pangkat R kecil dari sama dengan N. Dengan contoh soal sebagai berikut. Pak Budi mempunyai sebuah koper yang dapat dikunci dengan kode rahasia. Kode rahasia tersebut terdiri dari 4 angka. Angka yang digunakan adalah 0 sampai 9. Banyak kode yang mungkin dibuat Pak Budi pada koper adalah dari soal kita ketahui bahwa N sama dengan 10. 10 itu terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan R sama dengan 4. Maka permutasi berulangnya yaitu P N sama dengan P pangkat R. P 10 sama dengan P pangkat 4. Maka 10 pangkat 4 yaitu 10.000. Dimaksud dengan kombinasi adalah suatu susunan objek-objek yang tidak memperhatikan urutan. Jadi kombinasi di sini adalah kebalikan dari permutasi. Yang akan dibahas di kombinasi yang pertama yaitu notasi kombinasi dan yang kedua yaitu binomial Newton. Kombinasi juga merupakan bagian dari aturan perkalian. Kombinasi R, objek yang diambil dari N, objek yang berbeda, dinotasikan dengan N dari kombinasi R dan banyaknya dapat ditentukan dengan rumus N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial. Konsep kombinasi tersebut mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan bisnis dan manajemen.
Salah satunya adalah penggunaan konsep kombinasi untuk menghitung banyaknya menu yang mungkin dijual oleh toko es krim. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah toko menjual es krim dengan 3 rasa yang berbeda untuk setiap kon. Jika di toko tersebut tersedia 5 rasa es krim yang berbeda, maka banyak kombinasi es krim yang mungkin dijual dapat dihitung sebagai berikut. Maka dari soal tersebut kita ketahui bahwa N sama dengan 5, sedangkan R-nya sama dengan 3. Maka kombinasinya yaitu 5 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 2 faktorial. Maka 5 dikali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10. Jadi, terdapat 10 kombinasi es krim 3 dari 5 rasa yang dapat dijual di toko tersebut. Apa itu binomial Newton? Binomial Newton adalah teorema yang menjelaskan mengenai pengembangan eksponen dari penjumlahan antara dua variabel atau binomial. Nah, dalam binomial menggunakan koefisien-koefisien A ditambah B dikali N. Nah, pada materi ini kita harus mengingat kembali mengenai susunan bilangan-bilangan yang dinamakan segitiga Pascal. Dari bagian itu dapat ditulis dalam koefisien binomial atau suku 2. Misalnya kita mempunyai N sama dengan 2, didapat A ditambah B kuadrat sama dengan 1A kuadrat ditambah 2AB ditambah 1B kuadrat. Nah, koefisien-koefisien hasil penjabaran A ditambah B kuadrat adalah 1, 2, 1. Dan dapat ditulis dengan A ditambah B kuadrat sama dengan kombinasi 2,0 A kuadrat ditambah kombinasi 2,1 AB ditambah kombinasi 2,2 B kuadrat. Secara umum, rumus binomial Newton yaitu A ditambah B pangkat N sama dengan N kombinasi 0 A pangkat N dikurang 0 B pangkat 0 ditambah N kombinasi 1 A pangkat N dikurang 1 B pangkat 1 ditambah N kombinasi 2 A pangkat N dikurang 2 dikali B pangkat 2 ditambah sampai dengan ditambah N kombinasi N A pangkat N dikurang N dikali B pangkat N. Nah, binomial Newton secara sigma yaitu A ditambah B pangkat N sigma N R sama dengan 0 N kombinasi R dikali A pangkat N dikurang R dikali B pangkat R. Agar mudah dipahami rumus tersebut, kita akan coba menyelesaikan soal seperti berikut. Selesaikan soal berikut dengan binomial Newton diketahui X ditambah 3 per X pangkat 2. Secara umum, A ditambah B pangkat N sama dengan N kombinasi 0 A pangkat N dikurang 0 dikali B pangkat 0 ditambah N kombinasi 1 A pangkat N dikurang 1 dikali B pangkat 1 ditambah N kombinasi 2 A pangkat N dikurang 2 dikali B pangkat 2 ditambah sampai dengan N kombinasi N A pangkat N dikurang N dikali B pangkat N. Nah, kita langsung masukkan angka tersebut ke dalam rumus. Seperti X ditambah 3 per X pangkat 2 sama dengan 2 kombinasi 0 A-nya tadi yaitu X pangkat 2 dikurang 0 dikali B-nya 3 per X pangkat 0 ditambah 2 kombinasi 1 X pangkat 2 dikurang 1 dikali 3 per X pangkat 1 ditambah 2 kombinasi 2 X pangkat 2 dikurang 2 dikali 3 per X pangkat 2. Selanjutnya, dari hasil tersebut kita jabarkan menjadi 2 kombinasi 0, yaitu 2 faktorial per 2 faktorial yaitu 1. Nah, X pangkat 2 dikurang 0 yaitu X pangkat 2 dikali 3 per X pangkat 0 yaitu 1. Untuk 2 kombinasi 1 yaitu 2 faktorial per 1 faktorial, maka hasilnya 2. Untuk X pangkat 2 dikurang 1 yaitu X
pangkat 1 dikali 3 per X pangkat 1 yaitu 3 per X. Nah, untuk 2 kombinasi 2 yaitu 2 faktorial per 2 faktorial sama dengan 1. Untuk X pangkat 2 dikurang 2 yaitu X pangkat 0 dikali 3 per X pangkat 2 yaitu 9 per X pangkat 2. Selanjutnya kita sederhanakan lagi. 1 dikali X pangkat 2 dikali 1 yaitu X pangkat 2. Nah, 2 dikali X kali 3 per X dicoret menjadi 2 dikali 3 yaitu 6 ditambah 1 dikali X pangkat 0 dikali 9 per X pangkat 2 yaitu 9 per X pangkat 2. Sama yaitu dalam pelatihan bulu tangkis terdapat 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri. Berapakah pasangan ganda yang dapat diperoleh untuk A ganda putra, B ganda putri, C ganda campuran? Penyelesaiannya yaitu dengan cara A karena banyaknya pemain putra ada 10 dan dipilih 2, maka banyak cara adalah 10 kombinasi 2 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 10 dikurang 2 faktorial sama dengan 8, maka 10 faktorial per 2 faktorial 8 faktorial sama dengan 10 dikali 9 per 2. Maka pada ganda putra terdapat 45 cara. Yang B, karena banyaknya pemain putri ada 8 orang dan dipilih 2 orang, maka banyak cara adalah 8 kombinasi 2 sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 8 dikurang 2 faktorial yaitu 6 faktorial, maka 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 2 kali 1 6 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dibagi 2 sama dengan 28 cara. Selanjutnya C, ganda campuran berarti 10 putra diambil 1 dan 8 putri diambil 1, maka penyelesaiannya yaitu 10 kombinasi 1 dikali 8 kombinasi 1 sama dengan 10 faktorial per 1 faktorial 10 dikurang 1 faktorial yaitu 9 faktorial dikali 8 faktorial per 1 faktorial 8 dikurang 1 yaitu 7 faktorial, maka 10 faktorial per 1 faktorial 9 faktorial yaitu 10, sedangkan 8 faktorial per 1 faktorial 7 faktorial yaitu 8, maka banyak cara untuk ganda campuran yaitu 80. Bagaimana setelah menyelesaikan soal tersebut? Apakah masih bingung? Nah, kalau masih bingung kita lanjut soal yang kedua. Angkatan Laut milik negara X mempunyai 5 orang admiral. Jika suatu hari dari 5 orang akan dipilih 1 orang untuk menjadi kepala dan wakil kepala admiral, berapa banyak cara untuk menentukannya? Nah, dari soal jelas bahwa kita ketahui N yaitu 5. 5 itu didapat dari 5 orang admiral. Sedangkan R 2 yaitu yang akan dipilih untuk dijadikan kepala dan wakil kepala. Nah, kita masukkan ke rumus. Permutasi sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 yaitu 3 faktorial, maka 5 dikali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial 3 faktorial per 3 faktorial boleh dicoret, maka hasilnya 20 cara. Jadi dapat kita simpulkan ada 20 cara untuk memilih kepala admiral dan wakil kepala admiral. Nah, supaya lebih jelas kita menjawab soal berikutnya. Sebuah rapat menghadirkan seluruh anggota OSIS yang terdiri dari 7 orang. Jika rapat itu dilakukan pada sebuah meja bundar, berapa banyak posisi duduk para OSIS tersebut? Nah, dari soal kita ketahui bahwa N sama dengan 7. Dari soal sudah jelas bahwa ini merupakan soal permutasi siklik. Maka penyelesaiannya yaitu
7 dikurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial. Maka 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 yaitu 720 cara. Maka dapat kita simpulkan, ketujuh anggota OSIS bisa duduk dengan 720 cara dalam meja bundar. Baiklah, 3 soal tes telah kita selesaikan. Semoga dengan mengerjakan bersama-sama kalian lebih mengerti materi tersebut. Nah, ada 3 soal yang belum dikerjakan, buatlah tugas tersebut di rumah. Jadi kesimpulannya yaitu, kita bisa mengetahui konsep kaidah pencacahan, aturan dalam pencacahan, rumus-rumus untuk menyelesaikan masalah dalam soal kaidah pencacahan, serta dapat menyajikan penyelesaian masalah dalam kaidah pencacahan. Tidak terasa, waktu pembelajaran pada pagi hari ini telah usai. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dimengerti dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, sisa soal tadi dikerjakan di rumah. Apabila tidak jelas dan kurang paham, di pertemuan berikutnya boleh ditanyakan. Dan baca buku mengenai materi peluang untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.